أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Semoga mari kita mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita menambah-nambah ilmu pengetahuan, menambah-nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu kan habis-habis. Talabul ilmi, utlubul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai niat taat, sampai mati. Orang yang mati menuntut ilmu itu mati syahid akhirat, kada disiksa, kada di selamat lah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, mudah-mudahan kita lihat artinya diberi harap oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa akhirat. Tetap kita duduk menuntut ilmu. Pelajaran kita selanjutnya yaitu bahagi yang kelima, al-ghalimun, yaitu orang yang berhutang karena berbuat taat atau karena yang mubah, padahal ia fakir. Orang yang hutang itu dapat diberi zakat. Ada kan hutang di sini? Wajar. Tapi berhutangnya itu karena berbuat taat kepada Allah dan karena yang mubah apa boleh, padahal yang fakir karena berduit boleh saja diberi zakat. Dan jikalau ia berhutang kepada berbuat maksiat, hutang yang tak berjudi, hutang-hutang, atau ia berjudi lubang perut, hutang-hutangnya kedua-dua rumah karena berjudi jadi pakirnya, nah itu kada diberi zakat karena maksiat. Maka jangan diberi akan dia zakat, melainkan jika ia taubat. Mananya taubat Bapak? Asalnya inya suci, inya pada peduli langgar masjid, bayang ada apa ada, rumah banyak, motor banyak, isi duit banyak, tak bangkrut, motor terjual, rumah terjual, langgar ini harus bakubiah juga surga dia penjudi tadi. Allah berjudi habis hartanya, kalanggarnya sampai yang punya pengajian juga itu tahu gantinya, maka itu diberi zakat.
Dan jika kaya ia dalam amas, nah kayak dia nih, suci, amas, dan perak atau lainnya, tetapi ia berhutang. Menukar emas berhutang, menukar sepeda motor berhutang, menukar panci berhutang, menukar juga berhutang, menukar baju berhutang lah. Nah, menukar TV berhutang. Nah, berhutang karena menolakkan fitnah antara perbantahan orang, maka diberi akan dia zakat membayar akan hutangnya itu. Tetapi ia berhutang karena menolakkan fitnah. Dan barang siapa berhutang karena menjamu orang atau karena membaikan masjid atau membaikan jembatan, hutangnya mulai masjid, yang hutang ya Jepang berhutang 250, sahabat masjid berhutangnya membaiki jembatan, kalau yang dibaiki jembatan ada orang lewat. Dan segala maslahat bagi muslimin atau karena menebus orang yang ditawan, jika ada memberi duit 100 juta, maka orang ini akan bunuh. Nah, hutangnya boleh dibayar juga didapat. Orang yang ditawan oleh orang kafir, maka diberi akan dia zakat sekadar hutangnya itu. Boleh aja. Jikalau kaya ia sekalipun, harusnya suci. Karenanya tadi hendak menyelamatkan orang, menghapus orang berhutang, berarti suci aja. Boleh aja dibayar zakat. Tetapi kaya lain daripada emas dan perak, dan jika kaya dengan emas dan perak, maka tiada diberikan akan dia zakat, karena kuasa ia dengan hartanya. Kalau punya banyak pejabat emas tapi perak berusaha diberi, karena banyak emas. Kalau dia yang beri itu tadi tabusan tadi, yang 100 juta tadi. Kenapa? Ini emasnya aja di sini 100, di sini 100, kalau 100, 300 sudah menabus 100 juta, sahabat hadirnya masih banyak lagi. Nah itu ada perlu diberi zakat. Itu dari mundarnya orang utang. Kayak kita banyak utang karena kreditan itu lain. Bagi yang ketujuh, al-ghuzah, yaitu orang yang perang sabilillah, yang tiada di surat daftar askari. Inya ini berperang tapi kada tertulis, ada jadi abrinya, ada jadi polisinya, tapi upah perang sabilillah melawan penjajah, maka diberi akan dia zakat sekadar belanjanya dan belanja orang yang wajib atas nafkah.
perginya dan datangnya hingga lepas perang Sabit, bahwasanya melawan penjajah itu mati syahid, dikeluarkan fatwanya oleh Khalid Hasyim Asy'ari, kainnya Gus Dur. Maka melawanlah orang dengan berbagai macam alat, yaitu dengan bergurucing, parang, kubak, panah, melawan. Mati syahid. Allahu Akbar. Itu matinya mati syahid melawan penjajah. Matinya mati syahid. Kada rela anak cucu dijajah, kada bebas. Kadang awal kita pengajian ditanya ibu bapak, ini bapaknya ya Yasina buat ada dijajahnya, kada bebas kita. Nyaman kita merdeka, ada bapak kita, ada bapak pengajian Yasina, ada kita bapak ada nama hati, ada konser Jahil Mania, ada nama hati, apa namanya Habib Syekh atau namanya Syekh Mania, ada nama hatinya. Habib Akbar, nyaman kita merdeka gara-gara berjuang kita dari mudah-mudahan para pejuang kita yang gugur membela negaranya, menyelamatkan kita, berharap Allah Subhanahu wa taala melapangkannya dalam kubur. Kita ada berkali tanggal 11 nih, hari Minggu kita 17 Agustus yang baru pernikahan, pasnya bernya udah naik pejuang muslim, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Ini banyak nama ditanya melawan Belanda, melawan penjajah. Nang rela berkorban jiwa dan tenaganya karena ada hendak lagi anak cucunya dijajah, kalinya pasti dijajah. Aku di sini sudah bahagia aja sudah. Aku ada perlu kan apa namanya pensiunan. Kita apa? Makin kelantungan. Pejuang apa? Jadi tak jalan. Nah kita, aku sih melihat nyaman bahagia ini kan sudah bahagia, benar hati artinya perjuangan foto pada sia-sia. Sudah berlistrik, ke aspal, nyaman, berlepas angin, ke asik, pulang di sini nyaman, sudah orang beraktivitas bebas, bahagia, dari nyaman. Jangan kita hidup zaman bahagia di zaman kita dari lagi halus kan, ada zaman lo. Nah, apalagi di kampung listrik ada, janda dicap, baju bertambal, sapi dada diisi suci benar, diisi TV yang lo TV ada apa aja yang suka dibawa sapi itu lagi halus. Dan jadi CCTV orang Kosogi bilang ada bahari di kampung kami itu orang menonton melihat TV ada sampai 2 kaca, tapi banyaknya usia menonton TV, ada orang berjualan dan berkecam, banyak ada orang menonton TV. Ya Allah, lagi halus kita dari tak asalnya ini kita TV di dalam rumah ada 62, ada 63 di dalam kamar fisik pulang. Banyak ini berhijrah pulang dengan HP.
Nah kayak lampunya berapa kali ganti lampu pijar, lampu neon, ada lagi lampu neon ya, lampu neon, bisa berulang lampu lilin, kepindah, hanya lampu LED tuh, kayaknya lampu apa-apa. Jadi kita nak hidup zaman kita nih, nanti kita nih, untuk badan mulai masih ketek loh. Ini kan akan dari tahun lagi ini masih ketek. Langsung komforter. Mulai lampu stroking. Nah, bagian yang ke-8. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang memperjuangkan negara kita nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surganya bila hisab, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita nyaman segala-galanya, nyaman duduk, nyaman berpasangan. Terima kasih waktu kita. Bagian yang ke-8, Allah bisa mudah-mudahan Allah